Aku nggak pernah nyangka, niatku merantau sebagai TKI ke Jepang justru mempertemukanku dengan takdir yang benar-benar di luar logika. Bosku yang tajir melintir itu tiba-tiba memintaku untuk bantu sesuatu yang nggak masuk akal. Membantu anaknya punya keturunan. Jangan lupa subscribe channel ini untuk kisah-kisah nyata yang menguras hati dan bikin kamu nggak bisa berhenti nonton. Namaku Fajar, usia 25 tahun saat pertama kali menginjakan kaki di negeri Sakura, Jepang. Aku berasal dari Banyuwangi, ujung timur Pulau Jawa, tempat di mana pagi menyingsing paling awal di Indonesia. Anak kedua dari 5 bersaudara, aku bukan orang yang terlalu pintar, juga bukan orang yang bisa dibilang punya banyak uang. Tapi aku punya semangat. Semangat untuk memperbaiki hidup keluarga di kampung. Setelah lulus SMA, aku nggak punya cukup biaya buat lanjut kuliah. Ayah cuma seorang petani kecil, dan ibu jualan gorengan di depan rumah. Jadi ketika ada lowongan jadi TKI ke Jepang lewat program pemagangan, aku langsung mendaftar tanpa pikir panjang. Awalnya aku sempat ragu, karena ini pertama kalinya aku akan pergi jauh dari rumah. Tapi keyakinanku mengalahkan rasa takut. Aku berangkat dengan niat suci, ingin membahagiakan orang tuaku. Dan setelah proses pelatihan, wawancara, dan segala dokumen urusan pemerintah, akhirnya aku diterima bekerja di sebuah perusahaan pertanian milik keluarga Takahashi, di daerah pedesaan sekitar prefektur Nagano. Namanya perusahaan keluarga, suasananya hangat, tidak terlalu formal. Keluarga Takahashi sudah turun-temurun mengelola perkebunan apel yang luas dan hasilnya terkenal manis di seluruh Jepang. Hari-hari awal di Jepang, tentu saja nggak mudah. Bahasanya beda, cuacanya dingin, makanannya aneh menurut lidah Jawa kayak aku. Tapi lama-lama aku terbiasa. Aku mulai bisa bercakap-cakap sederhana, belajar baca huruf hiragana dan katakana dari anak-anak TK yang sering main di sekitar kebun. Hidupku pelan-pelan berubah. Dari seorang pemuda deso, aku belajar jadi pekerja keras yang tangguh dan tahan banting. Bahkan para pekerja lokal mulai akrab denganku. Tapi di balik kesibukan itu, aku diam-diam sering memperhatikan seseorang. Seorang wanita muda Jepang yang sering datang ke kebun dan tersenyum ramah pada semua orang. Dialah Haruka, putri semata wayang dari Pak Takahashi, sang pemilik perusahaan. Haruka bukan tipe wanita glamor seperti yang sering kulihat di drama-drama Jepang. Dia kalem, sopan, dan terlihat canggung setiap kali bicara dengan orang asing. Tapi itulah pesonanya. Wajahnya cantik, kulitnya putih bersih, dan yang paling aku ingat adalah matanya. Matanya yang tenang, seperti permukaan danau di pagi hari. Haruka sudah menikah. Aku tahu itu dari obrolan para pekerja di kebun. Suaminya bernama Yamato, pria dari Tokyo yang bekerja di bidang teknologi. Kata orang-orang, pernikahan mereka sempat jadi berita di majalah lokal karena dianggap sebagai penyatuan antara warisan agrikultur dan masa depan digital. Tapi kabar lainnya, pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan meski sudah hampir 3 tahun bersama. Awalnya aku tidak begitu peduli. Tapi makin lama, aku mulai melihat perubahan di wajah Haruka setiap kali dia datang ke kebun. Kalau dulu ia sering tersenyum dan berbincang ringan, sekarang ekspresinya sering terlihat kosong. Tatapannya kadang menerawang jauh ke arah perbukitan, seperti ada beban berat yang sedang dipikul sendiri. Sesekali aku melihatnya menyeka air mata secara diam-diam di balik pohon apel yang sedang berbunga. Dan entah kenapa, hatiku ikut terasa nyeri melihatnya begitu. Pak Takahashi, bosku, juga tampak lebih sering menyendiri akhir-akhir ini. Biasanya beliau sangat aktif berkeliling perkebunan sambil mengobrol dengan para karyawan. Tapi beberapa bulan terakhir, beliau lebih sering duduk di beranda rumah, memandangi langit sore. Suatu hari, aku pernah tanpa sengaja mendengar beliau bicara pelan lewat telepon. Anakku sudah mencoba segalanya, aku hanya ingin dia bahagia. Sebagai orang luar, tentu saja aku nggak berani mencampuri urusan pribadi mereka. Tapi rasa penasaranku tumbuh makin kuat. Apalagi ketika suatu hari aku dipanggil secara mendadak ke rumah utama keluarga Takahashi. Padahal biasanya aku cuma ke sana kalau ada urusan logistik atau antar hasil panen. Waktu itu sore hari, matahari hampir tenggelam di balik bukit,
dan angin dingin mulai berembus pelan. Di ruang tamu rumah bergaya tradisional Jepang itu, aku duduk dengan lutut terlipat, berusaha tetap sopan walau jantungku deg-degan. Di depanku duduk 3 orang yang paling berpengaruh dalam hidupku saat ini. Pak Takahashi, Haruka, dan suaminya, Yamato. Suasana ruangan terasa hening, bahkan suara detik jam dinding terdengar jelas. Aku menunduk sopan, menunggu mereka berbicara lebih dulu. Pak Takahashi akhirnya membuka suara, pelan tapi jelas. "Fajar, kamu sudah 2 tahun bekerja di sini. Kamu adalah pekerja yang baik, kami sangat menghargaimu," katanya sambil tersenyum tipis. Aku mengangguk pelan dan menjawab, "Terima kasih, Pak." Tapi jujur saja, aku masih belum paham apa maksud pertemuan ini. Haruka menatapku dengan mata yang tampak lelah tapi tulus. Yamato juga tampak tegang, tangannya menggenggam lututnya erat. "Anak dan menantuku sedang berada dalam situasi yang sulit," lanjut Pak Takahashi. "Mereka sudah mencoba banyak cara untuk mendapatkan keturunan. Pengobatan medis, terapi, bahkan doa dari kuil tertua di Kyoto. Tapi hasilnya nihil." Saat itu aku merasa mulai memahami arah pembicaraan ini. Tapi pikiranku masih kabur. "Mungkinkah?" Haruka kemudian berbicara, suaranya sangat lembut, nyaris seperti bisikan. "Fajar-san, kami ingin memintamu membantu kami sebagai pendonor." Ucapannya menggantung, tapi aku mengerti apa maksudnya. Aku mematung. Sekujur tubuhku mendadak dingin seperti salju baru turun. Seketika ruangan itu terasa makin sempit. Aku nyaris tak bisa bicara. Aku diminta membantu punya anak? Ini, apa nggak salah? Aku cuma pekerja biasa, dari desa pula, bukan siapa-siapa. Tapi mereka bertiga menatapku dengan serius, seolah aku adalah harapan terakhir mereka. Pak Takahashi mengangkat tangannya, memberi isyarat agar aku tidak buru-buru menolak. "Kamu tidak akan diminta melakukan hal yang tidak kamu setujui. Semua akan dilakukan dengan cara yang terhormat. Kami ingin menjaga garis keturunan keluarga ini, tapi lebih dari itu, kami ingin Haruka bisa menjadi ibu, bukan hanya istri." Aku hanya bisa menunduk. Hati dan pikiranku berdebat keras malam itu. Aku pulang ke barak dalam keadaan limbung. Sepanjang malam aku nggak bisa tidur. Aku tatap langit-langit kamar sempitku sambil memikirkan arti hidup, arti keluarga, dan masa depan. Satu hal yang paling berat adalah bagaimana aku harus menjelaskan ini ke orang tua di kampung. Akhirnya aku memberanikan diri menelepon ibu di desa. Dengan suara pelan dan hati-hati, aku menceritakan semuanya. Awalnya ibu terdiam lama. Tapi kemudian dia berkata, "Kalau kamu niat bantu, pastikan kamu ikhlas, Lei. Jangan pernah berharap imbalan, karena ini soal hidup orang lain." Ucapan ibu membuatku menangis malam itu. Keesokan harinya aku kembali ke rumah utama dan menyatakan kesediaanku. Aku bilang bahwa aku ingin membantu, bukan karena uang, tapi karena rasa hormatku pada keluarga ini dan rasa iba terhadap Haruka yang tampak sangat menginginkan peran sebagai seorang ibu. Mereka bertiga terlihat lega, dan untuk pertama kalinya aku melihat Haruka tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Tapi meskipun sudah menyatakan siap, bukan berarti semuanya berjalan mulus. Banyak proses yang harus dilalui. Pemeriksaan medis, konseling, bahkan tanda tangan perjanjian yang melindungi kedua belah pihak. Semua dilakukan dengan sangat rapi dan profesional. Tapi tetap saja, ada rasa canggung yang tak bisa kuhindari setiap kali bertemu dengan Haruka. Aku bukan robot. Aku juga punya perasaan. Tapi aku selalu mengingat pesan ibu, "Kamu harus bisa menahan diri, Lei. Jangan sampai niat baik berubah jadi salah niat." Jadi, aku menjaga sikap. Bahkan aku sering memilih untuk menghindari tatapan Haruka. Walau terkadang aku menangkap matanya yang diam-diam memperhatikan aku juga. Di saat seperti itu, aku hanya bisa berdoa. Semoga ini semua berakhir baik. Semoga Tuhan mengarahkan langkahku. Karena di negeri yang jauh dari rumah ini, aku hanya bergantung pada keyakinanku dan harapan bahwa kebaikan akan berbuah kebaikan juga. Hari itu,
Aku kembali menapakkan kaki ke klinik spesialis fertilitas di pinggiran kota Matsumoto. Bangunannya tidak terlalu besar, tapi suasananya tenang dan profesional. Aku datang sendirian, meski awalnya sempat ditawari untuk ditemani oleh Haruka atau Yamato. Tapi aku merasa lebih nyaman menjalani ini seorang diri. Lagi pula, sejak memutuskan untuk membantu mereka, aku belajar menerima kenyataan bahwa aku harus kuat dalam kesendirian, tanpa banyak tanya, tanpa banyak harap. Di ruang tunggu, aku duduk diam sambil memandangi dinding putih yang bersih dan penuh poster edukasi. Ada gambar tentang proses bayi tabung, tentang donor sperma, dan tentang pentingnya kerelaan hati. Setiap kalimat dalam poster itu seakan menegaskan satu hal. Keputusan ini bukan keputusan sepele. Aku bukan hanya sedang menyumbangkan sesuatu dari tubuhku, tapi aku sedang ikut mewarnai kehidupan baru. Petugas memanggil namaku dengan ramah. Aku masuk ke ruang khusus yang sudah disiapkan. Proses pengambilan sampel dilakukan dengan steril, profesional, dan cepat. Tapi saat keluar dari ruangan itu, dadaku terasa sesak. Bukan karena fisik, tapi karena aku benar-benar sadar bahwa mulai detik itu, aku telah melewati batas yang dulu bahkan tak pernah aku bayangkan. Beberapa hari kemudian, hasil pemeriksaan laboratorium keluar. Dan aku dipanggil kembali ke rumah utama keluarga Takahashi. Di sana, Pak Takahashi menyalami aku dengan senyum lebar yang jarang kulihat akhir-akhir ini. "Fajar-kun, hasilmu sangat baik. Dokter bilang kamu sehat dan cocok." "Terima kasih." "Ya," ucapnya sambil menepuk pundakku. Haruka yang duduk di sebelahnya hanya menunduk pelan, tapi ada rona merah yang tak biasa di pipinya. Yamato, suaminya, tampak canggung, tapi ia juga mengangguk penuh terima kasih. Semua terasa hangat, tapi juga janggal. Ada ruang kosong yang belum bisa kujelaskan dengan kata-kata. Proses pembuahan buatan pun dimulai. Semuanya diatur oleh tim medis, dari penyimpanan, pemilihan waktu subur Haruka, hingga penggabungan sel telur dan sperma yang dikondisikan dalam laboratorium steril. Aku tidak terlibat langsung. Tapi setiap kali dokter menjadwalkan Haruka ke klinik, aku pasti tahu. Karena pagi-paginya, Haruka akan mengenakan pakaian formal dan lebih rapi dari biasanya. Dan setiap selesai dari klinik, wajahnya selalu membawa campuran harapan dan ketegangan yang sulit dijelaskan. Sementara itu, aku kembali bekerja seperti biasa di kebun apel. Keseharianku tetap sama, membersihkan batang pohon, memberi pupuk, memanen buah yang siap petik. Tapi hatiku tidak bisa bohong. Ada benih lain yang mulai tumbuh, bukan di ladang, tapi di dadaku. Perasaan aneh mulai hadir. Entah karena kedekatan proses ini, atau karena sorot mata Haruka yang semakin lembut setiap kali kami tak sengaja berpapasan. Yang lebih membingungkan lagi, terkadang Haruka datang ke kebun hanya untuk membawa makanan ringan dan menyapa para pekerja. Tapi entah kenapa, dia selalu menyempatkan diri untuk berdiri agak lama di dekatku, seolah menunggu kesempatan berbicara. Dan setiap kali kami berbicara, meskipun hanya hal-hal kecil seperti cuaca atau musim panen, ada rasa nyaman yang menjalar diam-diam. Apakah Haruka juga merasakan hal yang sama? Namun, aku sadar, aku tak boleh berharap. Semua ini berawal dari rasa iba dan kepercayaan, bukan dari cinta. Haruka adalah istri orang, dan aku hanya seorang pemuda desa yang kebetulan dipercaya untuk membantu mereka. Tapi, bukankah hati manusia bukan sesuatu yang bisa diatur seperti jadwal kerja? Beberapa minggu setelah prosedur pembuahan buatan dilakukan, aku menerima kabar yang mengejutkan. Hari itu aku sedang duduk di bawah pohon apel, makan bekal siangku yang berupa nasi bungkus sisa makan malam kemarin. Tiba-tiba Pak Takahashi memanggilku dari kejauhan dengan nada yang berbeda, lebih bersemangat dari biasanya. "Fajar, ke rumah. Sekarang." Aku berlari kecil menuju rumah utama. Begitu sampai, aku melihat Haruka duduk di ruang tengah dengan matanya yang berkaca-kaca. Di tangannya tergenggam alat tes kehamilan digital berwarna putih. Ketika mataku menangkap dua garis biru yang muncul di layar kecil itu, aku langsung membeku. "Ini berhasil?" tanyaku lirih.
Haruka mengangguk sambil tersenyum, lalu menutup mulutnya karena tak bisa menahan haru. Yamato datang dan langsung memeluk Haruka dengan mata berkaca. Mereka terlihat seperti pasangan yang sedang diberi anugerah setelah lama menanti. Aku berdiri agak jauh, ikut senang, tapi juga kosong. Ada bagian dari diriku yang ikut bahagia, karena aku tahu inilah tujuan awal dari semuanya. Tapi di sisi lain, ada perasaan aneh. Seperti kehilangan sesuatu yang belum sempat aku miliki. Pak Takahashi memelukku seperti seorang ayah. Tanpa kamu, Fajar, mungkin kami tak akan pernah merasakan ini. Terima kasih, katanya sambil menahan air mata. Saat itu aku hanya bisa tersenyum, meski di dalam hati aku bingung dengan perasaan yang saling bertabrakan. Aku sadar, peranku selesai sampai di sini. Tapi apa hatiku juga selesai? Hari-hari setelah kabar kehamilan itu penuh sukacita. Keluarga Takahashi mengadakan syukuran kecil-kecilan, mengundang para tetangga dan pekerja. Semua orang bahagia. Bahkan aku, meski hatiku sempat penuh gejolak, ikut tertawa dan menyantap makanan dengan lahap. Tapi tetap saja, setelah pesta selesai dan semua orang pulang, aku kembali sendiri di barak, menatap langit malam yang mulai berselimut kabut. Sejak kehamilan Haruka dikabarkan, aku merasa ada jarak yang tak terlihat di antara kami. Haruka masih menyapaku saat bertemu, tapi tidak seperti dulu. Tidak lagi membawa makanan ringan ke kebun, tidak lagi berdiri terlalu lama di dekatku. Semuanya kembali formal, seperti peran kami sudah kembali ke tempat semula. Aku, si Tekai. Dia, nyonya muda pemilik kebun. Mungkin memang begitu seharusnya. Tapi aku juga manusia. Kadang, saat melihat perut Haruka yang mulai membuncit, aku membayangkan kelak anak itu tumbuh besar. Apakah dia akan mewarisi warna kulitku, rambut hitamku, atau bentuk wajahku? Apakah suatu hari nanti dia akan bertanya, "Ayah biologisku siapa?" Dan Haruka akan menjawab sambil menyebut namaku? Pikiran-pikiran itu membuatku sulit tidur. Tapi aku tak pernah menyalahkan siapapun. Aku yang memilih jalan ini. Aku yang mengatakan iya ketika diminta membantu. Dan mungkin inilah harga dari sebuah kebaikan. Bahwa terkadang, kamu harus merelakan bagian dari dirimu untuk kebahagiaan orang lain, tanpa berharap balasan apa-apa. Satu malam, setelah semua pekerja tidur, aku keluar dari barak dan berjalan ke kebun. Angin musim semi meniup pelan daun-daun apel yang mulai tumbuh kembali. Aku duduk di bangku kayu dekat rumah kaca, memandangi langit malam yang bertabur bintang. Aku mencoba berdialog dengan diriku sendiri. Fajar, kamu sudah menjalankan peranmu. Kamu membantu seseorang mendapatkan harapan. Bukankah itu lebih besar dari perasaanmu sendiri? Tiba-tiba, dari kejauhan, aku melihat Haruka berjalan perlahan ke arahku. Ia mengenakan jaket tebal dan shawl wool. Aku berdiri, hendak pergi, tapi Haruka menahanku. "Boleh aku duduk di sini?" tanyanya. Aku mengangguk. Kami duduk berdampingan dalam diam, hanya ditemani suara angin dan detak jantung yang tak beraturan. "Fajar-san," katanya pelan, "aku tahu kamu pasti merasa aneh akhir-akhir ini. Aku juga. Tapi, aku ingin kamu tahu, kamu tidak akan pernah jadi orang asing dalam hidup kami." Ia menggenggam tanganku sebentar, lalu tersenyum. "Anak ini, dia akan tahu tentangmu. Suatu hari nanti." Aku menatap wajah Haruka yang tampak lebih damai malam itu. Aku tahu, malam itu adalah akhir dari satu bab, sekaligus awal dari bab yang lain. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, bahwa aku akan terus menjalani hidupku, membawa rasa syukur dan kebanggaan ini selamanya. Sejak malam itu, aku tahu kedekatanku dengan Haruka tak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Tapi, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perhatian harian, yakni rasa saling memahami dalam diam. Aku kembali menjalani hari-hari di kebun seperti biasa, tapi kini ada semacam kedewasaan yang tumbuh diam-diam di hatiku. Aku belajar menerima kenyataan tanpa harus melupakan kenangan. Haruka kini lebih sering di rumah, menjaga kandungannya dengan penuh cinta. Kadang,
Ketika aku lewat halaman belakang dan melihatnya menyiram tanaman sambil mengelus perutnya, aku berhenti sebentar dari kejauhan. Tak ada kata, tak ada sapa, hanya tatapan penuh makna. Ada kalanya Haruka menoleh dan melempar senyum tipis ke arahku. Senyum yang tak lagi mengundang, tapi mengucapkan terima kasih dalam cara yang paling sunyi. Suatu hari, Yamato menghampiriku di ladang apel. Wajahnya serius, tapi tak ada ketegangan. Ia duduk di atas batang kayu bekas tebangan pohon tua dan menepuk tempat kosong di sebelahnya. "Fajar," katanya, "aku ingin bicara." Aku pun duduk pelan-pelan. Jantungku berdetak lebih cepat, entah kenapa. Lalu dia melanjutkan, "Aku tahu hubungan ini rumit. Tapi aku tak pernah menganggapmu sekadar donor. Kamu lebih dari itu. Kamu penyelamat kami." Aku hanya bisa mengangguk. Kata-kata Yamato seperti air hujan pertama di musim semi, tenang tapi menghapus beban. Ia melanjutkan, "Dan suatu hari nanti, kalau kamu memutuskan pulang ke Indonesia, kamu akan tetap punya rumah di sini." Kalimat itu menancap dalam. Mungkin ini bukan pengakuan cinta, bukan pula permintaan untuk tetap tinggal. Tapi, ini pengakuan bahwa aku diakui, dihargai, bahkan dihormati. Dan itu jauh lebih berharga daripada apapun. Hari berganti bulan, dan usia kehamilan Haruka sudah memasuki trimester kedua. Perutnya mulai terlihat membesar dan langkahnya kini lebih lambat. Para pekerja perempuan di rumah utama begitu peduli padanya. Dan aku kadang membantu menyusun kursi lipat saat keluarga mengadakan pertemuan atau tamu datang berkunjung. Kehadiranku kini seperti bagian dari keluarga besar, meskipun aku tetap tahu diri dan menjaga jarak seperlunya. Yang tidak pernah berubah adalah sorotan mata Haruka setiap kali kami bertemu. Ada sesuatu yang tulus, dalam, dan hangat di sana. Tapi semua itu tak lagi dibungkus oleh hasrat atau angan-angan yang keliru. Kami berdua sama-sama tahu bahwa hubungan ini bukan cinta dalam bentuk yang umum. Ini lebih pada pertemuan dua jiwa yang saling menguatkan dalam takdir yang ganjil tapi bermakna. Suatu sore, ketika aku sedang menyusun rak di gudang belakang rumah utama, Haruka datang dengan langkah hati-hati sambil membawa termos berisi teh hijau hangat. "Untukmu," katanya sambil menyodorkannya. "Aku tahu kamu suka teh panas setelah kerja." Aku menerimanya sambil tersenyum, tapi merasa gugup. "Terima kasih, Haruka-san." Ia duduk di bangku kayu, tak jauh dari tempatku berdiri. Kami berbicara tentang pohon apel yang mulai berbunga, tentang musim panen yang tinggal sebentar lagi, dan tentang nama-nama bayi yang sedang ia pikirkan. Haruka mengatakan, kalau anak ini perempuan, aku ingin dia punya nama yang berarti harapan. Kalau laki-laki, mungkin nama yang berarti penyembuh. Lalu ia menatapku. Karena anak ini lahir dari harapan dan keikhlasan seseorang yang tulus. Aku terdiam. Tak ada yang lebih bisa menggambarkan perasaanku selain diam itu sendiri. Waktu terus berjalan, dan tak terasa aku sudah hampir 2 tahun bekerja di keluarga Takahashi. Hari-hariku penuh rutinitas, tapi entah kenapa terasa lebih bermakna dibanding tahun pertamaku di Jepang. Mungkin karena kini aku merasa dibutuhkan, atau karena aku sudah menjadi bagian kecil dari cerita besar keluarga ini. Sementara itu, Haruka semakin jarang keluar rumah. Dokter menyarankan agar ia lebih banyak istirahat karena kandungannya cukup sensitif. Yamato tampak semakin protektif, dan aku senang melihatnya mulai lebih perhatian terhadap istrinya. Aku bisa melihat cinta dan tanggung jawab yang tumbuh dalam diri pria itu. Sesuatu yang dulu sempat redup saat mereka putus asa karena tak kunjung diberi anak. Namun, sesekali, Yamato tetap mengajakku bicara. Entah saat memeriksa ladang atau sekadar minum kopi di sudut rumah kaca. Kami tak pernah membicarakan tentang donor. Tapi topik kami selalu berujung pada harapan dan masa depan. "Kau tahu, Fajar," katanya suatu hari, "aku ingin anak ini mengenal dunia dengan penuh rasa hormat, seperti yang kau tunjukkan pada kami." Aku hanya tertawa kecil. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Yamato-san," kataku pelan. Tapi dalam hati aku merasa mungkin, aku sudah menanam lebih dari sekadar benih kehidupan.
Mungkin aku juga menanam nilai. Hubungan kami bertiga menjadi semacam simfoni yang tak kasat mata. Tak ada ketukan yang keras, tapi tiap nadanya saling melengkapi. Dan meskipun aku tahu suatu saat akan ada perpisahan, aku ingin simfoni ini tetap beresonansi dalam ingatan kami masing-masing. Musim semi datang lagi, dan bersama mekarnya bunga sakura, rasa deg-degan menyelimuti seluruh rumah. Haruka akan melahirkan dalam hitungan minggu. Semua orang bersiap. Para suster dan dokter mulai berkunjung rutin. Bahkan Pak Takahashi yang biasanya sibuk keluar kota kini lebih sering berada di rumah, mengatur semua kebutuhan sang calon cucu. Aku tetap bekerja seperti biasa. Tapi setiap malam, aku menyempatkan diri melihat jendela kamar Haruka dari kejauhan. Kadang aku melihat siluetnya duduk sambil memeluk perutnya. Kadang aku hanya melihat lampu kamarnya menyala hingga larut malam. Aku tahu, ia pasti memikirkan banyak hal. Sama sepertiku. Satu malam, tepat di tengah bulan April, hujan turun deras. Angin dingin berembus dari celah-celah jendela. Aku baru saja hendak tidur ketika terdengar suara mobil tergesa-gesa. Tak lama, Pak Takahashi datang mengetuk barak tempatku tinggal. Fajar. Haruka mulai kontraksi. Kami bawa ke rumah sakit sekarang. Aku bergegas bangun, mengenakan jaket, dan ikut ke rumah sakit. Di sana, suasana sudah ramai. Yamato mondar-mandir di depan ruang bersalin, wajahnya tegang. Aku duduk di kursi tunggu, mencoba tetap tenang meski hatiku seperti dihantam badai. Setelah beberapa jam yang terasa sangat lama, akhirnya seorang suster keluar dan berkata, "Istri Anda telah melahirkan. Bayinya laki-laki, sehat dan kuat." Yamato langsung menangis, lalu memeluk ayahnya. Aku ikut berdiri, tapi tak melangkah ke sana. Aku tahu ini adalah momen mereka. Tapi tak lama, Haruka yang masih lemah mengirim pesan ke ponselku. "Fajar-san, kamu boleh lihat bayi ini. Dia juga anakmu, dalam cara yang tak semua orang bisa mengerti." Aku masuk ke ruang bersalin dengan hati yang bergetar. Di sana, Haruka tampak pucat tapi bahagia. Di pelukannya, bayi mungil itu tidur pulas. Aku mendekat perlahan. Haruka mengangkat bayi itu sedikit agar aku bisa melihat wajahnya. Dan air mataku tak tertahan. Wajah bayi itu seolah menyimpan setengah dari diriku. Garis matanya, bentuk bibirnya, bahkan rambut hitam tipisnya. Itu semua seperti cermin kecil yang merekam jejak hidupku. Aku beri dia nama Haruki, kata Haruka pelan. Artinya cahaya musim semi. Karena dia lahir di saat sakura bermekaran, dan membawa cahaya dalam hidup kami. Aku mengangguk pelan. Nama yang indah, seperti kisahnya. Aku menyentuh tangan mungil Haruki dan hatiku runtuh. Ada rasa syukur, bangga, sekaligus haru yang tak terucap. Aku tahu, aku bukan ayahnya secara hukum, tapi aku adalah bagian dari alasan ia hadir di dunia ini. Dan itu, cukup bagiku. Lebih dari cukup. Sebelum aku pamit keluar dari ruang itu, Haruka berkata, "Fajar, apapun yang terjadi nanti, kamu akan selalu jadi bagian dari keluarga ini." Aku mengangguk pelan, lalu menatap Haruki sekali lagi. Dalam hati, aku berbisik, "Nak, mungkin kita tak akan hidup bersama. Tapi setiap kali kamu tumbuh besar, ketahuilah, ada seseorang dari negeri jauh yang menyayangimu diam-diam." Malam itu, aku berjalan pulang ke barak dengan langkah pelan. Angin membawa aroma bunga sakura yang baru mekar. Aku tahu, hidupku tak akan sama lagi. Tapi aku siap. Karena aku telah meninggalkan sesuatu yang abadi di tanah asing ini. Kehidupan baru, harapan baru, dan kisah yang tak akan pernah kulupakan. Setelah kelahiran Haruki, hari-hariku berubah. Aku tetap bekerja seperti biasa, tapi suasana di rumah Takahashi terasa lebih hangat, lebih hidup. Tawa bayi itu, meski baru sekadar suara rengekan kecil, mampu meruntuhkan batas-batas yang selama ini tersembunyi antara kami. Haruka kini sering menggendong Haruki ke halaman belakang, tempatku biasa memangkas rumput atau menyiram bunga.
Kadang ia duduk di bangku taman dan membiarkan Haruki tidur dalam pelukannya sementara aku bekerja tak jauh dari sana. Ada kalanya kami saling menatap dan tersenyum tanpa kata. Dalam tatapan itu, tak ada lagi rasa bersalah, tak ada lagi kecanggungan. Hanya ada semacam kedamaian, seperti dua orang yang sama-sama tahu bahwa peran mereka dalam cerita ini sudah dijalankan sebaik mungkin. Yamato juga berubah. Ia menjadi ayah yang hangat dan perhatian. Tak jarang ia duduk sambil memangku Haruki sambil membaca buku cerita dalam bahasa Jepang, meskipun si kecil belum mengerti. Tapi justru dari situlah aku belajar bahwa cinta tak selalu soal pemahaman, kadang cukup dengan kehadiran. Tapi ada satu hal yang sejak kelahiran Haruki terus bergema dalam pikiranku. Waktu kepulanganku semakin dekat. Kontrakku akan habis dalam 6 bulan ke depan. Dan dari awal aku memang tidak berniat memperpanjang. Aku tahu aku harus pulang ke Jawa Timur, ke keluargaku yang sudah menungguku. Aku ingin membuka usaha kecil di kampung, mungkin berkebun atau membuka bengkel motor. Tapi membayangkan meninggalkan Haruki membuat dadaku sesak. Bayi itu bukan sekadar anak bos. Dia, bagian dari diriku. Setiap malam, sebelum tidur, aku sering menulis di buku kecil. Aku tuliskan cerita tentang hari-hariku bersama keluarga Takahashi, tentang momen saat Haruka memberiku teh hijau, saat Haruki tertawa untuk pertama kalinya, atau saat aku membantu Yamato memasang gorden baru di kamar bayi. Aku tak tahu apakah buku ini akan kuberikan suatu hari nanti kepada Haruki, atau kubiarkan jadi kenangan untukku sendiri. Tapi yang jelas, aku menulis karena aku ingin jejakku di sini tidak hilang begitu saja. Satu sore di awal musim gugur, saat angin mulai membawa aroma daun kering, Haruka mengajakku bicara di halaman belakang. Ia menatapku cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Fajar, aku tahu waktumu di sini tak lama lagi." Aku diam, mencoba menahan detak jantungku yang tiba-tiba tak beraturan. "Aku dan Yamato sudah membicarakan ini," lanjutnya. "Kami tak ingin kamu pergi begitu saja." Aku menarik napas panjang. "Tapi Haruka-san, aku punya keluarga di Indonesia. Ibuku sudah tua. Aku janji pulang sejak dulu. Aku juga ingin hidup di kampung, menanam apa yang dulu hanya bisa kutanam di ladang orang." Haruka tersenyum tipis. "Aku mengerti. Tapi bisakah kamu mengunjungi kami setiap tahun? Haruki, dia akan bertanya tentangmu suatu hari nanti. Dan aku ingin dia mengenalmu bukan sebagai lelaki dari cerita lama, tapi sebagai sosok nyata." Dadaku sesak. Aku mengangguk pelan. "Kalau memang itu yang kamu inginkan, aku akan datang. Mungkin tidak setiap tahun, tapi pasti akan kuusahakan." Haruka tersenyum sambil mengelus pipi Haruki yang tertidur di gendongannya. Dia punya 2 ayah, Fajar. Dan aku ingin dia tahu itu. Sebelum kami berpisah sore itu, Haruka memberikanku sebuah kotak kecil dari kayu. "Buka nanti kalau kamu sudah kembali ke Indonesia," katanya. Aku mengangguk, tak ingin memperpanjang kata-kata karena takut air mataku tak bisa lagi kubendung. Ada rasa haru, ada kehilangan, tapi juga ada rasa syukur yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Hari perpisahan akhirnya tiba. Tak terasa sudah hampir 2 tahun lebih aku tinggal di rumah keluarga Takahashi. Hari itu, semua pekerja rumah tangga mengantar kepergianku. Pak Takahashi memelukku dan berkata, "Kamu bukan lagi sekadar pekerja, Fajar. Kamu bagian dari keluarga kami." Yamato menepuk pundakku erat. "Terima kasih sudah memberikan kami harapan yang tak bisa dibeli dengan uang." Dan Haruka? Ia berdiri di pintu depan, menggendong Haruki sambil berlinang air mata. Aku berjongkok dan menatap wajah mungil Haruki yang tertidur pulas. Kupandangi matanya, hidungnya, bibirnya. Anak itu akan tumbuh dengan kasih sayang luar biasa dari orang tua yang mencintainya. Tapi di dalam dirinya, ada benih kecil dari pemuda desa seperti aku. Aku mencium kening Haruki, lalu berdiri. "Selamat tinggal," kataku pelan. Saat langkahku menjauh dari rumah besar itu, aku merasa seperti meninggalkan sebagian hatiku di sana. Tapi aku tahu, setiap akhir adalah awal dari kisah lain.
Aku naik taksi menuju bandara dengan hati penuh perasaan campur aduk. Sesampainya di pesawat, aku duduk di dekat jendela, menatap langit Jepang untuk terakhir kalinya. Dalam saku jaketku, aku genggam erat kotak kecil pemberian Haruka. Begitu sampai di rumah ibuku di Jatim, pelukannya menyambutku hangat. Tangis haru menyambut kepulanganku. Setelah makan malam, aku duduk sendiri di kamar dan membuka kotak itu. Di dalamnya ada foto kecil Haruki yang sedang tertawa. Sehelai kain kecil bertuliskan nama, Haruki, dengan huruf Jepang, dan sebuah surat tulisan tangan Haruka. Isinya singkat, "Terima kasih, Fajar-san. Karena kamu, aku bisa menjadi ibu." Dan Haruki akan tahu, bahwa dalam hidupnya, ada seseorang dari negeri jauh yang mencintainya sejak ia belum lahir. Kehidupan di kampung tak mewah, tapi penuh ketenangan. Aku membuka bengkel kecil di pinggir jalan dekat rumah, dan ternyata cukup ramai. Ibuku senang karena aku kembali, dan tetanggaku bangga karena katanya, Fajar pulang dari Jepang bawa rezeki dan kedewasaan. Tapi tak ada yang tahu kisah penuh yang kutinggalkan di negeri Sakura. Kisah yang hanya kutulis di buku harian, dan kusimpan dalam hati. Setiap malam, sebelum tidur, aku membaca surat Haruka. Ada kalanya aku membalas lewat email, kadang dengan video call. Tapi aku selalu menjaga jarak. Bukan karena aku tak ingin, tapi karena aku ingin Haruka dan Yamato tetap nyaman menjalani hidup mereka. Aku cukup tahu bahwa peranku sudah selesai. Aku adalah pembuka jalan, bukan pendamping selamanya. Namun, setiap kali Haruka mengirimkan foto Haruki, yang kini mulai belajar berjalan, aku selalu merasa, ada bagian dari diriku yang ikut tumbuh bersamanya. Kadang saat aku duduk di bengkel, aku membayangkan Haruki sedang bermain di taman sambil membawa mobil-mobilan kecil. Aku tahu, mungkin suatu saat aku akan kembali. Mungkin saat Haruki mulai sekolah. Atau saat ia bertanya, siapa orang yang ada di foto kecil di kamar saya ini? Hidupku kini tak lagi tentang mengejar uang, tapi tentang merawat makna. Aku ingin menjadi lelaki yang dikenang bukan karena kaya, tapi karena pernah hadir membawa harapan. Seperti saat aku membawa Haruka teh hijau sore itu. Atau saat tanganku menggenggam jari mungil Haruki untuk pertama kali. 3 tahun telah berlalu sejak aku meninggalkan Jepang. Usahaku berkembang. Ibuku sehat dan bahagia. Tapi ada satu surat yang mengubah segalanya. Haruka menulis, Haruki akan berulang tahun keempat. Kami mengundangmu untuk datang ke Jepang. Bukan hanya sebagai tamu, tapi sebagai keluarga. Aku menatap surat itu lama. Kupandangi foto Haruki terbaru yang dikirim bersamaan. Ia sudah besar, senyumnya persis seperti yang kulihat di cermin tiap pagi. Aku tahu, ini saatnya aku kembali. Bukan untuk tinggal, tapi untuk memberitahu Haruki, bahwa ia lahir bukan dari kesempurnaan, tapi dari kasih yang tulus, yang tak butuh label. Aku naik pesawat ke Jepang dengan perasaan yang sama seperti saat aku pertama kali datang, deg-degan dan penuh tanya. Tapi kali ini, aku tahu kemana tujuanku. Saat tiba di rumah Takahashi, Haruki berlari kecil ke arahku. Fajar Oji-san, teriaknya sambil membuka tangan. Aku membungkuk dan memeluknya erat. Haruka tersenyum dari kejauhan. Yamato mengangguk penuh penghormatan. Hari itu, di tengah pesta ulang tahun sederhana, Haruki meniup lilin di atas kue ulang tahunnya. Semua orang bertepuk tangan. Tapi aku hanya memandangi wajah kecilnya yang bersinar. Dalam hati aku berbisik, kau bukan hanya anak mereka, nak, tapi kau juga bagian dari kisahku. Kisah yang akan terus hidup selamanya.